Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Tibun Nabawi, apa kabar? Semoga kita di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan membahas tentang manfaat-manfaat berbekam pada titik-titik yang ada di kepala, ya, dalam perspektif akupunktur. Ya, setelah kita baca, ya, di antara manfaat-manfaat melakukan akupunktur di kepala, ya tentunya ini juga akan mirip efeknya atau dampaknya jika dilakukan dengan cara berbekam. Dan ternyata manfaat-manfaat titik-titik akupunktur yang dilakukan di kepala ini juga titik-titik yang menurut kita ini adalah rasional, ya, titiknya rasional. Cuma memang ada beberapa titik yang kita itu tidak memahami kenapa itu disebut demikian manfaatnya. Nah, para sahabat Tibun Nabawi Klinik, kita akan bacakan beberapa manfaat dan beberapa titik yang ada di kepala, ya, sesuai dengan perspektif akupunktur. Mari kita simak. Sahabat Tibun Nabawi, ini adalah titik GV20 atau disebut dengan Governor Vessel 20 DU20. Titik ini bernama Baihui, ya. Artinya kira-kira ratusan ketangkasan, ya. Dan titik ini jika kita lihat pada gambar, titik ini berada di kepala bagian agak tengah sedikit, ya, atau kepala bagian tengah, mungkin puncak kepala. Berada di antara telinga kanan dan telinga kiri. Berjarak sekitar 5 cm dari tempat tumbuhnya rambut di bagian depan. Ya, apabila kita letakkan pangkal dari telapak tangan kita di awal kening, ya, di bagian dekat alis, kemudian kita julurkan jari tengah kita ke bagian garis yang disebut dengan sagittal suture ini, sagittal suture, ya, garis tengah dari kepala ini, maka ujung dari jari tengah kita ini akan menyentuh daerah yang disebut dengan DU20 atau GV20. Inilah dia titik yang kemungkinan besarnya ini adalah titik umumurith, yaitu puncak kepala. Nah, para sahabat Tibun Nabawi, kira-kira kalau kita berbekam daerah sini apa sih manfaatnya? Nah, kalau kita lihat dari perspektif akupunktur, maka kita baca di sini, ya, keistimewaan titik ini bermanfaat untuk nyeri kepala, ya. Artinya berbekam daerah kepala ini bagus untuk nyeri kepala. Ini rasional, ya, bisa kita pahami. Untuk vertigo, ya, ini pernah dilakukan pada pasien yang vertigo langganan bulanan, tiap bulan dia mengalami vertigo, akhirnya dibekam daerah sini, dan juga dilakukan akupunktur juga, ya. Ya, selain daerah situ dilakukan juga dibekam di daerah kahil juga, ya. Alhamdulillah vertigonya nggak pernah datang lagi. Nah, selain itu juga bagus untuk pingsan. Nah, ini bagaimana mekanismenya? Ya, ini yang dimaksud dengan pingsan di sini bagaimana? Apakah tiba-tiba pingsan atau gimana, ya? Kemudian untuk hipertensi, ya, mungkin saja karena darahnya dikeluarkan, kemudian mungkin merangsang nitrik oxide dan lain sebagainya. Nah, ini dia prolapsus rectalis. Prolapsus rektal ini rektumnya, rektum itu bagian daripada usus besar yang paling bawah dekat dengan anus. Ini dia kendor pada otot-otot penyangganya sehingga dia keluar, gitu, ya, keluar menuju ke anus. Ini yang disebut dengan prolapsus rectalis. Ini kita tidak memahami bagaimana mekanismenya.
Cuma kita hanya membaca ya. Dan karena kita masih belajar ya, kita telan aja lah dulu ya sementara ini. Nanti kita cari, mudah-mudahan bisa ketemu ya, apakah penelitiannya atau gimana secara ilmiah tentang manfaat dari berbekam di daerah sini. Tapi inilah dia manfaat yang paling nyata, yaitu termasuk nyeri kepala, vertigo ya, dan juga kemungkinan hipertensi. Nah, para sahabat Ibu Nabawi, titik-titik daerah kepala ini kita lihat ya. Di sini ada disebut dengan titik DU20, DU21, 22, 23, 24. Nah, jika kita perhatikan di sini, ini DU21, 22, 23, 24. Ya, kemungkinannya titik-titik ini adalah titik-titik yang juga disebutkan di dalam hadis ya, yang disebut dengan titik yafuh. Titik yafuh. Kalau ini kira-kira titik umumughith. Ya, bisa jadi yafuh itu di sini, bisa jadi di sini. Ya, tergantung letak anatomisnya. Nah, kita bisa perhatikan pada titik GV21 kita lihat ya. Pada titik GV21. Nah, di sini disebutkan ya, GV21 manfaatnya adalah nyeri kepala, vertigo, ya pingsan juga bisa, nyeri sinus. Ya, mungkin berbekam di daerah sini ini akan menyebabkan penarikan daerah sinus pada frontalis. Nah, letaknya kira-kira dari tempat pertumbuhan rambut sekitar 2 cm ya. Kalau area bekam biasa kan lebih luas, bisa jadi itu kena juga daerah sini. Kalau bentuk dari puncak kepalanya ini berbentuknya agak lebih datar gitu ya. Nah, kita lanjut ke GV22. Ya, disebut dengan Sinhui pertemuan tengkorak. Ternyata diantara manfaatnya adalah untuk nyeri kepala, vertigo, dan nyeri sinus, sama dengan GV21. Kita lihat GV23. Ya, GV23 ini bermanfaat untuk nyeri kepala. Nah, histeria. Kita lihat GV23 sekitar 1 cm saja ya. 1 cm dari tempat tumbuh rambut bagian depan. Ya. Nyeri daerah mata, nyeri daerah sinus. Ya, kemungkinan sinus yang dimaksud mungkin ya sinus frontalis bagian depan sini. Sinus frontalis. Nah, kita lanjut ke GV24. GV24 ya, jaraknya adalah 0,5 cm dari, atau 0,5 cun atau cm ya, kira-kira gitu ya, dari tempat pertumbuhan rambut. Nah, manfaatnya adalah untuk epilepsi katanya ya. Epilepsi ya bisa saja ya, karena epilepsi itu kan daerah otak ya. Kemudian hiperlakrimasi ya, ini bisa saja karena dekat dengan daerah mata ya, mungkin ketarik gitu ya. Hiperlakrimasi ini banyak keluar air mata. Insomnia, susah tidur, nah ini bagus katanya di akupunktur daerah sini atau mungkin di bekam. Mudah-mudahan akan memberikan potensi yang bagus dari manfaat bekam. Nyeri kepala, vertigo, dan nyeri sinus. Di sini disebutkan keistimewaan dari GV24 adalah titik pertemuan meridian DU dengan meridian lambung dan meridian kandung kemih. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan bisa melihat bagaimana perjalanan meridian lambung dan meridian kandung kemih. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini dia sahabat Tibun Nabawi, kita perhatikan di sini ada yang menyebutkan bahwasanya titik umumughith itu adalah pada puncak kepala. Ya, cuma di bagian mananya ya mungkin kita bisa asumsikan dengan titik GV20 tadi ya. Dan kemudian perhatikan
ada juga yang menyebutkan titik pada daerah kening depan ini disebut dengan titik hamah. Ya, kira-kira kalau yang kita sebutkan tadi ini adalah sama dengan titik GV24. Ya, atau di bawahnya sedikit. Ya, atau tempat di pangkal tempat tumbuhnya rambut. Sepertinya sama ya. Nah, cuma di sini mungkin orangnya agak sedikit botak, jadi tidak begitu jelas dia. Nah, kemudian sahabat Ibnu Nabawi, kita akan lanjutkan. Nah, sahabat Ibnu Nabawi, di antara titik bekam di kepala yang tadi kita sebutkan dengan titik umum mughith, ternyata ada juga yang menyebutkan di situ juga lah daerahnya disebut dengan wasatur roksi atau wasatur roksi, ya, di daerah GV20 tadi. Nah, inilah dia di antara kemungkinan titik-titik bekam di daerah bagian puncak kepala sampai ke depan. Adapun daerah bagian belakang ada yang disebutkan titik al-qamah 2 atau jauzatul qamah 2, tapi hadis tentang ini hadisnya lemah ya, jauzatul qamah 2. Tapi nggak apa-apa, kita tidak menisbatkannya kepada Nabi, tapi kita lakukan juga ya, ini nggak masalah. Namanya bekam itu mubah, bukan hanya dilakukan di titik-titik yang pernah dilakukan oleh Nabi, tapi juga di titik-titik lain, misalnya berdasarkan keluhan. Nah, tentu saja ada manfaatnya di sini. Nah, yang paling bawah itu kita perhatikan, itulah dia titik kahil ya. Kemudian yang di samping itu agak ke belakang sedikit, itulah yang disebut dengan titik al-akhda'ain. Mudah-mudahan kita bisa mengulas ini ya dari perspektif titik akupunktur. Nah, sahabat Ibnu Nabawi, ya, dari titik perspektif akupunktur dari meridian GV24, inilah dia tadi ya, di bagian depan tempat tumbuhnya rambut ya. Apabila di sini bertepatan dengan titik yang kita sebutkan dengan titik hamah tadi itu, maka ini adalah titik GV24. Ya, inilah dia. Nah, perhatikan di GV25 atau DU25 ya, ternyata ini ada di area tepat di puncak hidung. Nah, di sini tidak mungkin dilakukan pembekaman. Ya, tidak mungkin dilakukan pembekaman, tapi yang bisa dilakukan di sini adalah akupunktur. Nah, di sini disebutkan untuk epistaksis dan hidung tersumbat. Epistaksis itu hidung berdarah ya. Tentu saja tidak bisa dilakukan pembekaman di situ. Nah, di meridian selanjutnya, di titik selanjutnya GV26, ini tepat di pertengahan antara bawah bagian hidung sampai ke bibir ya. Nah, di sini dilakukan akupunktur dan ini bisa mengatasi keluhan-keluhan ya dari sisi akupunktur seperti yang disebutkan di sini. Nah, sahabat Ibnu Nabawi, kita mundur ke belakang ya. Kita mundur ke belakang ke titik GV19. Kita perhatikan titik GV19. Nah, ini tadi GV17 inilah yang disebut dengan titik jauzatul qamah 2. Nah, ini di atasnya lagi. Ya, di atasnya ada 18, ada 19. Nah, adapun titik GV19 ya, di sini berdasarkan perspektif akupunktur ya, ini titik yang bagus untuk vertigo, nyeri kepala dan nyeri sinus. Mungkin ya, sinus yang dimaksudkan di sini adalah sinus daerah sini ya, daerah dekat tulang telinga, atau sinus mastoideus ya, atau trabecula mastoidea. Nah, di sini karena di dalam tulang mastoid ini nanti ada sinus-sinusnya juga. Kalau orang mengalami radang pada telinga atau pernanahan pada telinga ya, ini bisa melibatkan sinus-sinus daerah sini ya, pada tulang mastoidnya. Nah, kita akan lanjutkan ke titik di bawahnya ya, titik di bawahnya GV18.
Nah, ternyata GV18 ini bagus untuk gangguan mental, nyeri kepala, vertigo, kaku leher, dan susah tidur. Nah, titiknya kira-kira di atas 1,5 cm di atas Jauzatul Qomah 2 ya. Di sini terdapat lengkungan yang yang tajam ya. Dia seperti nuqratul qafa ya gitu, atau seperti ujung dari kelapa. Apabila bagian ujung dari kelapa itu kan ada yang tidak datar, tidak rata, itulah dia. Ya, atau di sini disebut dengan protuberansia occipitalis ini. Protuberansia occipitalis, tempat melekatnya otot-otot ya di daerah kepala ini. Nah, jadi kalau misalnya nyeri kepala, ada vertigo, ya susah tidur, mungkin gangguan mental ya. Gangguan mental biasanya orang-orang yang ya mungkin punya waham kebesaran, ada gangguan kejiwaan. Nah, ini bagus di daerah atasnya sini ya. Di daerah atas dari protuberansia occipitalis. Nah, kita turun ke bawah ya, maksudnya naik ke halaman atas, yaitu di titik GV17, tepat di daerah Jauzatul Qomah 2 ini. Nah, pada titik ini ya, di sini disebutkan ya, indikasinya manfaatnya sama dengan titik yang ada di bawahnya GV16. Nanti kita insya Allah akan kita tengok keistimewaan ini adalah titik pertemuan meridian DU dengan meridian kandung kemih. Nah, kita lihat ya manfaatnya apa. Manfaatnya ya sahabat Ibu Nabawi, manfaatnya adalah untuk nyeri kepala, kaku leher, vertigo, epistaxis, hidung berdarah ya. Kemudian nyeri tenggorokan. Kemudian hemiplegi ini kelumpuhan separuh badan. Ya, paralisis ekstremitas inferior. Ya, paralisis itu kelumpuhan pada daerah ekstremitas, pada daerah gerak yang bawah, yaitu dari mulai pangkal paha sampai ujung kaki. Ya. Mungkin dia yang separuh ya. Nah, keistimewaannya ini adalah pertemuan meridian DU dengan yang Wei katanya di sini ya. Nah, inilah dia titik DU16. Kita menuju ke GV15 yang ada di bawahnya lagi. Ini disebut titik Yamen ya. Kemudian indikasinya bagus untuk ketulian katanya ya. Mungkin untuk menajamkan pendengaran gitu. Ya, karena ini terletak di bagian bagian leher bagian atas ini. Nah, kemudian manfaatnya lagi adalah untuk epilepsi, untuk nyeri osipital ya. Nyeri osipital ini daerah occipitalis ya, daerah occipitalis di sekitar sini. Nyeri daerah sini ini ternyata berbekam di sininya itu bagus juga gitu. Kemudian ini dari aspek akupunktur ya, ternyata bekam mungkin lebih bagus lagi. Epilepsi, gangguan mental. Nah, kalau ada gangguan mental jangan lupa bekam juga di daerah sini. Ini wajar ya, karena gangguan mental itu kan mungkin area terlibatnya itu di kepala. Jadi kalau kita bekam area-area kepala ini masih masuk akal gitu ya kan. Beda kalau kita bekam di sini, harapannya sembuh di jempol kanan. Nah, itu kan jauh ya. Itu jauh, tapi mungkin dari sisi fisiologis lain yang mungkin kita belum bisa pahami. Nah, sahabat Tibbun Nabawi, kita lihat kemarin kita sudah belajar titik GV14, titik Daizui atau Taichui ya, ternyata Taichui atau Daizui. Nah, sahabat Tibbun Nabawi, itulah dia tadi titik-titik di sekitar meridian GV atau DU dari mulai 15 sampai 24 sampai 27 yang tadi sudah kita lihat ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.